Kira-kira Mhm. menurut seorang Coki Pardede, misalnya gini, ketika let's just say ya, ketika amit-amit ini nggak terjadi, Iya. tapi ketika ada sesuatu yang Mmm, kejadian sama orang yang lu sayang, oke oke. misalnya itu terjadi Wah gitu menarik ya, nih, iya. lu akan minta siapa untuk tolong? Gitu Oke misalnya. Jadi, oke. di mana kayaknya ilmu Mmm, kedokteran udah gak bisa nolong, baik lu sendiri gak bisa nolong, baik uang gak bisa nolong, baik. lu Ya udah kayak habis semualah ya. right, Iya iya dan lu iya iya. kayak cuman you're at the end of your rope lah. Jadi Mmm, bener-bener mhm, kayak, mmm. wah, siapapun di luar sana yang lagi dengerin mungkin, Iya 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 antara lu ada iya atau gak iya. ada, Iya. higher power, Luke Skywalker, Darth Vader, sampai lu keluarin semuanya, Menarik. eee, please tolong orang ini yang gue sayang, gitu. Iya iya. Please, please banget. Mmm, Ini mungkin adalah saat yang tepat untuk lu memperlihatkan mukjizat lu, supaya dia oke sembuh atau apa, kayak gitu. oke Nah, oke. describe that, karakternya itu Oke si itu oke siapa gitu, gitu oke misalnya. oke. Kalau menjawab pertanyaan lo tadi, itu dikasih ke gua, kalau buat gua tuh gini, gua nih tipe orang yang sadar, gua ini orang yang seperti apa. Gua fully aware bahwa gua ini sebenarnya gabungan antara sedikit ignorance, banyak nya dan kadang tidak bertanggung jawab. Oke. Itulah kurang lebih rangkuman orang seperti apa gua. Sehingga ya walaupun memang ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu selalu terbuka pintunya untuk semua, apa namanya, cry for help dan yang lain-lain. Tapi kalau buat gua gini, gua tidak mau memperlakukan pribadi yang ada di atas sana tuh sebagai, service center. Di mana kita cuman datang kepada dia dan kita cry kepada dia cuman pada saat ada sesuatu yang memang membuat diri kita terdesak. Gua mencoba untuk beliau dengan cara, ya oke gua konsekuen dengan pilihan gua. Kalau gua begini ya jangan kalau tiba-tiba ada salah terus gua langsung ngomong, "Tolong dong ampun." Menurut gua sih, itu adalah cara unik gua untuk beliau bahwa oke terlepas dari Anda ada atau tidak ada, tapi gua akan konsekuen. Kalau gua udah ambil ini, ya udah gua akan ini. Kalaupun nanti, beliau memutuskan untuk menolong, ya itu terserah beliau. Mmm, Tapi yang jelas gua tidak akan memperlakukan beliau sebagai service center, di mana kita cuman datang kepada beliau pada saat kita butuh. Ya mmm, walaupun gua yakin mungkin kalau dengan sifat-sifatnya sih dia tidak akan keberatan ya. mmm. Tapi attitude-nya sih menurut gua sih kayak Dari kitanya yang mungkin dari akan salah. kitanya Ya, sih menurut gua sih kayak, kurang ajar. iya sih gua bahkan mikir sih kayak, "Oh kayaknya sih gua nggak akan gitu sih," gitu. Jadi gua berusaha untuk, "Oh ya sudah gua akan coba lakukan apa yang akan gua lakukan, kalau memang tidak ada lagi yang bisa gua lakukan dan sepertinya ini akan mengarah kepada sesuatu yang tragis, ya kalau Tuhan ada dia akan mengambil keputusan yang menurut dia benar dan ya udah." Jadi Mmm, gue apapun itu. Karena gue takutnya juga yang kedua kalau gue, "Tolong dong selamatin ini," dan ternyata tidak terjadi, mmm, akhirnya kan itu kecewa. mmm, Atau mungkin di satu sisi yang tadinya ateis, ya bener kan emang Tuhan gak ada gitu. Jadi mmm, gitu-gitu tuh biasanya tuh gini, itu kan cry of desperation ya. mmm, Dan biasanya teriakan depresi seperti itu sangat sedikit yang dijawab. mmm, Dan kebanyakan tidak dijawab dan itulah biasanya titik awal dari kehilangan iman, mmm. titik awal dari jangankan masalah iman deh, titik awal dari depresi, titik awal dari yang lain-lain gitu. Kayak Tuhan nggak dengerin doa gue Iya bener, dan karena memang mohon maaf dengan segala hormat, bukan begitu cara bekerjanya Tuhan men. Iya bukan begitu, dia tuh bukan kayak golden button yang langsung apa yang Anda perlukan, tidak gitu. Dan gua aja yang tidak tidak bisa dibilang tidak beragama, mengerti bahwa bukan seperti itu caranya Tuhan bekerja. Dia kalau pun Tuhan ada, dia akan bekerja ya dengan caranya dia. Daripada kita merongrong dia, tolong dong." Dia, apa sih ini orang gue matiin aja." Gitu kan jadinya maksud gue kayak, udah biarin aja. Kalau memang dia sebijaksana itu, dia akan melakukan apapun yang pengen dia lakukan dan semuanya akan perfect. mmm, Siapa kita? mmm, Siapa cowok kita tato datang, "Tolong dong selamatkan ini." Ya menurut gue biarkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan dan mmm. semuanya akan sesuai dengan harmoni.
Kalau buat gue sih begitu. Gue ngerasa lu baru aja ngedeskripsiin Tuhan yang gue sendiri juga sembah gitu. Maksudnya itu karakter-karakter Tuhan yang gue sembah juga. Dan gue ngeliat ada baju lu yang I'll go to hell in every religion. Iya betul. Ya kan, gue akan masuk neraka di semua agama. Dan gue sendiri juga ngerasa hal yang sama. Betul. You know, biarpun kayaknya orang ngeliat, serius lu Nil? Maksudnya lu udah hidup lu sebaik ini? Iya, sebaik-baiknya hidup gue tetap akan masuk neraka. Karena you know, gue gak akan bisa seideal apa yang semua agama harapkan atau ekspektasi dari gue. Betul. Tapi karena gue mempunyai kepercayaan Tuhan yang spiritualitas atau mungkin hubungan intim dengan Tuhan yang begitu besar dan begitu dekat gitu ya. Mungkin kadang-kadang orang yang beragama pun juga gak punya hubungan tersebut. Gue ngerasa ya gue gak akan masuk neraka karena gue udah go beyond religion. You know what I mean? Like kalau gue gak ada di tahap agama lagi. Actually gue ketika gue disuruh ngetik agama lu apa, abis itu ada beberapa pilihan agama, gue pengen ngetik semuanya. Tik, semuanya pengen gue tik. Karena gue ngerasa ya gue pengikut Tuhan dan semua agama ini adalah pengikut Tuhan. Iya, betul. Jadi gue gak tahu apakah itu bisa dibilang agnostik atau free thinker atau apapun lah kayak gitu ya. Tapi gue justru gak pengen dikotakkan dalam sebuah kotak bahwa oh berarti Daniel tuh agama ini. Oke, agama ini adalah stereotipnya seperti ini. Dan sehingga itu malah membatasi gue untuk ngobrol dengan teman-teman atau saudara-saudara gue dengan agama yang berbeda gitu. You know, terlalu di kotak. And I love lu dengan sebagai agnostik, justru orang malah lebih terbuka untuk menerima lu ketika lu ada di pemuda tersesat atau di domba tersesat di MLI gitu. Dan menurut gue that is beautiful. Dan itu yang kenapa gue ngerasa kayak ini sih yang